Shalom, selamat pagi Ibu Bapak Sidang Jemaat Tuhan yang berada di rumah dan di tempat ini. Ibadah kita di pagi hari ini sudah kita mulaikan. Namun pertama-tama patutlah kita menaikkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas kasih dan pemeliharaannya dalam kehidupan kita semua. Hari ini kita boleh memasuki tahun 2021. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama menaikkan syukur kepada Tuhan di pagi hari ini lewat ibadah. Untuk itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan di pagi hari ini. Jemaat diundang berdiri, kita mengangkat pujian Pempedamahi Kebi Tau Sahani. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segenap suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita. Ibadah ini ditabiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan dulu. Kita kembali menyanyi bersama Ku Ada Sebagaimana Ku Ada. Berdiri
memperkenankan kita untuk dapat memasuki tahun 2021. Apapun yang akan terjadi dan dihadapi sepanjang tahun ini, ada satu hal yang jelas dan pasti. Allah membuka sebuah kesempatan yang penuh harapan bagi kita untuk menjadi lebih baik dari tahun yang lalu. Jangan biarkan kami berjalan di tahun ini dengan mengandalkan diri, mengandalkan orang lain, tapi hanya pada kebenaran. Ini pengakuan janji kami. Kembali kita menaikkan pujian Sulimang Mau Purwata Sembah. Berdiri, kita masuk dan menerima janji Allah di awal perjalanan. Sekarang dengarkanlah janji Allah di awal tahun yang baru. Setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Karena itu setialah, sebab Allah yang kita sembah adalah setia. Janjinya akan terjadi, firman-Nya akan dinyatakan, dan berkat-berkat-Nya akan melingkupi kita seperti hujan yang lebat. Kembali kita menyanyi Ku Pandang Hari Esok. Takut menghadapi
Baik Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan yang berada di rumah dan bersama-sama kami yang melayani saat ini, kita akan masuk dalam penyampaian sabda Tuhan di hari ini, hari pertama tahun 2021. Mari kita awali semua memohon tuntunan kuasa Roh Kudus bagi kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, perjalanan panjang 2020 tetap ada dalam genggaman-Mu. Dan kami tiba di hari pertama tahun 2021 dan kami amat sangat yakin dan percaya penyertaan-Mu pun tidak akan pernah berubah berlaku bagi kami. Kami bersyukur untuk tahun anugerah yang boleh kami masuki kembali hanya karena tuntunan dan penyertaan-Mu saja. Banyak yang ingin kami sampaikan kepada-Mu Tuhan, syukur, sukacita, pengharapan, semuanya kami bawa di bawah kaki-Mu Tuhan. Dan Kau kiranya tetap selalu berada di sisi kami untuk menyertai kami secara pribadi, rumah tangga, dan persekutuan. Kini kami akan membaca, merenungkan firman kebenaran-Mu di awal tahun ini yang akan menjadi bekal perjalanan kami. Pakai kami semua, berkati ruangan ini, berkati jemaat yang di rumah, buka hati dan pikiran kami sehingga firman ini boleh menjadi kekuatan. Berfirmanlah, kami mau mendengarkannya. Amin. Bacaan yang ditetapkan oleh Sinode Gemis dari Leksionari Gemis, Ulangan 31 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Ulangan 31 ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. Ulangan 31 ayat 7 dan 8. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan kau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Demikian jauh pembacaan kita pagi ini. Yang berbahagia kita yang mendengar dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat pagi Bapak Ibu yang berada di rumah. Selamat tahun baru. Selamat bersukacita memasuki berkat dan tahun anugerah Tuhan tahun 2021. Bapak Ibu, ada 3 hal yang mau disampaikan oleh Musa dari pembacaan kita pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu Musa mau katakan bahwa perjalanan yang telah ia lewati hanya oleh penyertaan Tuhan. Di ayatnya yang ke-8. Perjalanan Musa, Bapak Ibu, tidaklah mudah. Karena pertama, ia harus menekan, ia harus mengalahkan keinginannya dan hanya mendengar pada suara dan keinginan Tuhan. Perjalanan Musa tidaklah mudah karena ia harus melewati gunung, sungai, padang pasir, cuaca panas, ancaman binatang buas, ancaman musuh. Dia lewati itu semua. Dan perjalanan Musa tidaklah mudah karena ia harus menghadapi sekian juta keinginan dari bangsa Israel yang dituntunnya, plus dia harus menghadapi tegak tengkuk dan keras kepala yang dimiliki oleh bangsa yang dipimpinnya. Tapi Musa tiba pada kesimpulan bahwa semua itu mampu dia lewati hanya karena penyertaan Tuhan. Dan ia tegaskan itu juga akan berlaku bagi Yosua dalam perjalanan ke depan memimpin bangsa Israel. Yang kedua, dalam bagian firman yang kita baca, Musa menunjuk pemimpin yang akan menggantikannya, yaitu Yosua. Tujuannya adalah agar ada orang yang sungguh-sungguh memimpin,
yang mampu mengatur dan mampu memberi komando. Ya, jadi tujuannya adalah agar ada orang yang bisa mengatur dan memberi komando. Iya ya, memang agak repot kalau dalam kumpulan orang banyak semua mau mengatur, semua mau kasih komando, yang dipimpin nanti agak puyeng, agak bingung mau dengar yang mana, mau ikut yang mana. Lalu Musa menunjuk pemimpin yang baru, yaitu Yosua. Tujuannya adalah ketika dalam perjalanan harus mengambil keputusan yang rumit, keputusan yang tiba-tiba, maka itu menjadi tanggung jawab seorang pemimpin, yaitu Yosua. Musa sadar betul. Saya selalu tidak bisa bedakan antara Paulus dan Musa karena terlalu hebat mereka berdua. Sangat disadari oleh Musa bahwa betapa penting peran seorang pemimpin, dan dari pengalamannya tidak mudah menjadi pemimpin, terlebih di saat-saat sulit menghadapi pergumulan dan tantangan. Yang ketiga, Musa tegaskan kepada Yosua, jangan takut dan jangan patah hati. Kata patah hati itu terjemahan lama diterjemahkan dengan kata terkejut dan gentar. Orang kalau terkejut kalau kaget itu dia pasti langsung berubah, air mukanya, mimiknya berubah, semangatnya berubah, jadi takut, jadi mundur. Itu sebabnya kata Musa, dia tegaskan kepada Yosua, jangan takut dan jangan terkejut dan gentar. Musa menyiapkan Yosua sedemikian rupa, dan lagi-lagi berdasarkan pada pengalamannya, Bapak Ibu, tidak terdapat gambaran bahwa Musa pernah takut pada bangsa yang dipimpinnya. Musa pernah takut pada situasi kondisi yang dihadapi. Tidak terdapat gambaran itu sama sekali. Musa tetap berani dan maju dengan kekuatan dari Tuhan. Di pagi hari yang penuh sukacita ini, hari pertama Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ada beberapa pelajaran yang mau kita ambil untuk menjadi bekal di tahun 2021. Yang pertama, setiap orang percaya harus punya peran aktif, baik bagi sesama maupun bagi persekutuan. Tidak bisa hanya duduk-duduk diam, harus ada peran. Musa, dia memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan. Cukup sampai di situ. Ya Bapak Ibu, apakah mudah bagi Musa? Tidak. Tapi dia berperan. Lalu Yosua, dia berperan untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Apakah mudah bagi Yosua? Tidak juga. Tapi dia mau berperan dan dia mau dipakai oleh Tuhan. Sekarang saya dan Bapak Ibu, apa peran kita di tahun yang lalu? Mungkin ada yang jawab tidak ada. Ada yang menjawab hanya kecil saja. Ada yang menjawab saya hanya berdiam diri saja, saya hanya melihat-lihat saja. Kita tutup dan kita tinggalkan cerita lama itu. Kita tutup itu semua. Di hari pertama tahun ini dan seterusnya, mari kita berperan dan mendatangkan dampak positif, baik bagi sesama, terlebih bagi persekutuan. Yang lama tidak berarti yang lama itu kita tutup dan kita kuburkan dalam-dalam. Dan tahun ini Bapak Ibu, keputusan sidang tahunan sinode tahun lalu, salah satu program tentang persiapan pemilihan majelis, Januari sampai dengan Juni, itu adalah perjalanan mulai dari pembentukan panitia, lalu pemilihan majelis, peneguhan di semua lini gemis dimanapun. Januari sampai Juni itu selesai. Lalu di tahun ini juga tahun 2021, pada bulan November kita akan melakukan pemilihan sidang lengkap sinode, dan agenda salah satunya adalah pemilihan ketua sinode. Karena itu mari berperan baik sebagai jemaat, dan mari berperan untuk mengisi jabatan pelayanan yang akan segera kita lewati. Mari berperan aktif. Ketiga, pelajaran bagi kita. Setiap manusia akan dibatasi oleh Tuhan dalam hal apapun. Kita catat bersama,
Setiap manusia akan dibatasi oleh Tuhan dalam hal apapun. Itu berlaku buat Musa. Tugasnya selesai sampai hanya keluar dari tanah perbudakan. Cukup di situ kata Tuhan. Dan di sisi lain, Tuhan pun memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Ini berlaku bagi Yosua. Ada Musa yang telah selesai melaksanakan peran dan tanggung jawabnya, dan ada Yosua yang siap menggantikan dan meneruskan peran dan tanggung jawab dari Tuhan. Tegasnya apa, Bapak Ibu? Tuhan tidak akan pernah membiarkan misinya, pelayanannya, karyanya di dunia ini diputus atau terputus oleh hal apapun. Tuhan tidak akan biarkan itu. Dia akan melakukan berbagai cara, termasuk cara yang tidak masuk dalam logika kita. Dia akan lakukan itu agar semua bangsa menjadi muridnya. Maka Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Yosua baru, siapkan dirimu untuk meneruskan misi dari Musa. Jangan biarkan mata rantai misi pelayanan Tuhan mati di tangan kita. Jangan biarkan misi mata rantai pelayanan Tuhan putus karena kita tidak mau dan enggan menjadi alat Tuhan. Dan yang ketiga, sebagaimana pesan Musa sebagai bekal untuk perjalanan Yosua ke depan, jangan takut dan jangan gentar. Itu pun juga yang mau disampaikan bagi kita dalam memasuki tahun yang baru. Jangan takut dan jangan gentar. Sepanjang Dia bersama dan di dalam kita, sepanjang kita membangun komunikasi yang rutin dan kontinu dengan Dia, dan sepanjang kita sepakat berlaku setia padanya, maka tidak ada satu hal pun yang tidak dalam penyertaannya. Penyertaannya tidak akan pernah luput bagi kita. Mari masuki tahun baru dengan hati yang baru, semangat yang baru, walaupun COVID masih ada menyertai kita. Bapak Ibu, Tuhan memang tidak pernah berjanji bahwa jalan kita tidak bergelombang. Tuhan memang pernah tidak bicara, Tuhan tidak pernah bilang bahwa kita akan selalu tersenyum. Saya dan Bapak Ibu selalu tersenyum. Tuhan memang tidak pernah bilang bahwa Bapak Ibu jalan kita akan mulus-mulus saja. Tetapi satu hal ingat, Dia pernah berjanji dan Dia tidak akan pernah mengingkari bahwa penyertaannya berlaku bagi kita sampai pada akhir zaman. Akhir zaman bukan hanya tahun 19, tahun 20, tahun 21, tetapi penyertaannya sampai pada akhir zaman. Sampai bumi tiada dan hancur, Dia tetap menyertai saya dan Bapak Ibu. Karena itu, mari tetap berperan dan mari meneruskan karya dan misi pelayanannya dengan tidak takut dan tidak gentar. Karena Tuhan yang setia itu selalu bersama kita. Amin. Mari kita masuk dalam doa syukur di awal tahun. Kita berdoa. Terima kasih firman sudah memberi kekuatan bekal bagi kami. Kami pegang teguh janji-Mu Tuhan. Kami aminkan dan kami syukuri semua janji-janji-Mu bagi kami. Kami bersyukur Tuhan di awal tahun ini kami dikuatkan dengan semangat baru, hati baru, dan dengan firman yang akan tentu menjadi kekuatan bagi kami bersama. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menuntun kami sedemikian rupa di tahun 2020 yang penuh dengan kenangan, yang penuh dengan tantangan pertemuan, tetapi harus diakui juga di tahun 20 ada banyak berkat Tuhan yang tidak mampu kami urai satu persatu pada hari ini. Dan di awal tahun 2021 ini pun Tuhan, kami amat sangat percaya berkat-Mu yang sama, janji-Mu yang sama, penyertaan-Mu yang sama tidak akan pernah beranjak bagi kami. Engkau akan mengantar kami terus memasuki tanah perjanjian yang sudah Engkau janjikan bagi bangsa Israel, dan itu berlaku bagi kami. Terima kasih Tuhan,
Suasana sukacita ini juga berlaku bagi hamba-hambamu, keluarga-keluarga yang tidak ada bersama, yang dalam situasi ini masih tetap berada di laut, dalam situasi seperti ini masih terpisah jauh dengan kami. Biarlah kasih-Mu penyertaan-Mu berlaku bagi semua kepala rumah tangga dalam tanggung jawab sebagai seorang pelaut dimanapun mereka berada. Bahkan kami yang saat ini masih diberi kesempatan beribadah, kami menaikkan syukur kepada-Mu Tuhan. Di tahun 21 ini kami masih diberi kekuatan, kesanggupan untuk mendengarkan firman-Mu dan tidak berhenti di situ, menjadi Yosua baru untuk meneruskan misi, karya dan pelayanan-Mu di muka bumi ini. Diberkatilah setiap anggota jemaat yang dalam kelemahan tubuh, dalam segala sakit penyakit, biarlah dikuatkan dan disehatkan senantiasa. Demikian pun Tuhan, di awal tahun ini kami para pelayan-Mu BPMJ menyerahkan segenap pelayanan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tidak ada kuat gagah dari siapapun kecuali kami semua para pelayan-Mu yang Engkau percayakan ini bersandar bergantung pada-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan selalu sinode dan resort kami dalam sebuah tanggung jawab yang dipercayakan di pundak mereka. Mereka disanggupkan melewati itu semua. Kami juga menyerahkan pemerintahan kami Tuhan, yang hari lepas hari COVID-19 masih terus menunjukkan sengatnya. Tetapi Tuhan, kami semuanya pasrah, memohon belas kasihan-Mu untuk kiranya Engkau menyudahi semua ini Tuhan. Dan Engkau tetap menjaga, memelihara, membentengi kami Gemis Jemaat Elim, dan secara khusus semua warga Gemis yang berada di wilayah Resort Indonesia bagian Barat. Terima kasih Bapak, kami bawa semua harapan kami di tahun ini, pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga, dengan segala permohonan permintaan kami, resolusi kami untuk di tahun 21 ini, kami bawa hanya kepada Tuhan. Inilah doa dan sembah kami bawa hanya dalam nama anak-Mu yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena berlaku kerajaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan masuk dalam pelayanan persembahan. Berilah dengan sukacita, karena itulah yang dikehendaki Tuhan dari kita. Ia sendiri telah berjanji akan memberkati setiap orang yang memberi dengan sukacita hati. Sementara pundi persembahan dijalankan, kita menyanyi dari pujian Liu Walane Wulurang.
Dipersilahkan berdiri. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa di surga. Karena atas kemurahan, atas anugerah yang boleh selalu kami terima dalam kehidupan kami. Hingga di saat ini Bapa, kami boleh bersama-sama memasuki di awal tahun 2021. Kami percaya Tuhan ini bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena cinta dan kasih karunia Tuhan yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, sebagai bukti ucapan syukur kami, saat ini kami membawa persembahan kami. Kuduskan dan terimalah persembahan ini Bapa, sehingga persembahan ini boleh menjadi pelayanan, boleh menjadi alat pelayanan dalam jemaat kami, Jemaat Gemis Elim. Dan ajarlah kami Tuhan untuk selalu memberikan yang terbaik bagi Tuhan, secara khusus memberikan tubuh kami yang hidup hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan, yang kami bawa naik hanya di dalam nama anak Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan sumber berkah dalam kehidupan kami. Haleluya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Warta Jemaat Jumat 1 Januari 2021. Malun Semahe. Puji dan syukur dipersembahkan kepada Tuhan atas kasih karunia dan penyertaan-Nya bagi kita semua yang tetap memelihara hidup dan persekutuan kita sampai hari ini. Disampaikan ucapan terima kasih kepada Pendeta Antoni Mangadil serta semua yang telah melayani pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah minggu pertama tanggal 3 Januari 2021 jam 9 akan dilayani oleh Pendeta Ratna Lesawengen STH. Jemaat dapat mengikuti melalui channel YouTube Gemis Jemaat Elim, serta mohon di like dan di subscribe. Selanjutnya kita akan mendengarkan pesan tahun baru yang akan disampaikan oleh BPMJ Gemis Elim. Dalam hal ini disampaikan oleh Penatua Ibu Papahang Mamonto. Waktu dan tempat dipersilahkan. Shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat kita boleh berada di tahun yang baru, yaitu tahun 2021. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini adalah merupakan hari yang pertama buat kita semua untuk kita boleh berada di tahun yang baru ini, yaitu tahun 2021. Tentu kita semua bersyukur karena hanya dengan pertolongan dan kemurahan Tuhan sampai saat ini kita masih boleh bernafas, kita masih boleh menjalani kehidupan ini hanya karena kuasa-Nya semata. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tahun 2020 kita boleh lewati secara bersama, dan tentu banyak hal yang telah kita lalui. Entah itu hal yang menyenangkan atau mungkin sebaliknya, hal yang tidak menyenangkan buat kita masing-masing. Namun satu hal yang pasti bagi kita semua, bahwa Tuhan sudah menyertai, bahwa Tuhan sudah menuntun perjalanan kita semua. Tuhan sudah menyertai pelayanan di dalam jemaat kita. Secara bersama-sama kita boleh melewatinya dengan baik. Harus juga diakui bahwa kesulitan yang kita sedang hadapi di masa pandemi ini rentan membuat pandangan mata rohani kita menjadi kabur, dan secara perlahan mampu membuat kerohanian kita menjadi layu, mampu membuat kerohanian kita menjadi lemah. Kita malas untuk berdoa, kita malas untuk mencari hadirat Tuhan karena hanya takut dengan COVID yang ada.
Kita sering merasa takut, kita sering merasa cemas di dalam menghadapi kenyataan hidup yang masih kita jalani sampai saat ini. Tetapi sebagai orang yang beriman kepada Kristus, sesulit apapun hidup kita saat ini, hendaklah kita tetap yakin bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang penuh dengan kuasa, Tuhan yang penuh dengan kasih, sehingga Dia tidak pernah membiarkan kita harus berjalan sendiri. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Dikala kita memasuki kehidupan atau pelayanan di tahun yang baru ini, yaitu tahun 2021, meskipun hidup ini tidak mudah dan juga kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam tahun 2021 nanti, namun ada satu hal yang kita semua harus tahu, bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah adalah penuh dengan kesetiaan, adalah penuh dengan kasih sayang. Untuk itu Ia berjanji di dalam firman-Nya, dalam Ibrani pasal 13 ayat 5b, firman Tuhan di sana berkata, "Aku sekali-kali tidak membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau." Inilah janji yang begitu mulia dari Tuhan, bahwa kita berjalan di dalam pelayanan kita sekalipun di tahun baru, jangan pernah takut, karena ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu, di tengah situasi pandemi yang masih menyerang seluruh dunia, termasuk negara kita Indonesia, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mampu bersyukur, kita harus mampu tetap berdoa kepada Tuhan, dan kita tetap semangat untuk kita melangkah dan melangkah memasuki tahun pelayanan yang baru, yaitu tahun 2021, hanya dengan bersandar pada lengan Tuhan yang kekal. Sehebat apapun terpaan badai di dalam perahu kehidupan kita, sehebat apapun terpaan badai di dalam perahu pelayanan kita nanti, tapi jika Yesus ada di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jika ada Yesus di pihak kita, maka badai itu pasti akan berlalu. Oleh karena itu, di tengah-tengah perjalanan pelayanan kita di tahun yang baru nanti, undanglah selalu Yesus untuk masuk di dalam keluarga kita masing-masing. Jangan menjadikan Yesus hanya sebagai tamu, tetapi jadikanlah Yesus di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita, di dalam keluarga kita, menjadi anggota keluarga yang tetap. Karena pertolongan Yesus, pertolongan Tuhan, selalu datang tepat pada waktunya. Untuk itu, izinkanlah kami atas nama BPMJ Jemaat Genis Elim mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat Tahun Baru 1 Januari 2021. Tuhan memberkati kita semua. Malu semangat. Terima kasih. Demikianlah warta Jumat hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ibu Bapak Jemaat Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita di pagi hari ini. Kembali diundang berdiri. Kita mengangkat pujian Dalua Senahum Palio. Nah
Jemaat yang diberkati, kita sama-sama menghadap berkat Tuhan yang akan menguatkan, memampukan, dan menuntun perjalanan kita. Terimalah berkatnya. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat Tahun Baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus berkati kita semua.